Dan kita sampai pada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang Allah adakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu di puncak-puncak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja meninggal pamannya Abu Talib yang selama ini membelanya. Kemudian istrinya disusul dengan meninggalnya istrinya yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pergi ke Taif, diusir oleh penduduk kota Taif, dilempar hingga berlumuran darah, ya. Bertubi-tubi ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tutup ujian-ujian tersebut dengan peristiwa yang mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj tersusun atas dua kata, Al-Isra dan Al-Mi'raj. Adapun Al-Isra secara bahasa Arab yaitu perjalanan yang dilakukan di malam hari. Itu namanya Al-Isra. Dan adapun Al-Mi'raj namanya naik. Al-Mi'raj artinya su'ud, yaitu naik. Sehingga Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan antara perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian Mi'raj, urija bihi, naik ke Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat An-Najm, kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril untuk kali keduanya atau kesempatan lainnya setelah Nabi melihatnya di Gua Hira. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha. Itu di sidratil muntaha, yaitu di tatkala Nabi sedang Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha ada surga. Jadi Al-Quran menyebutkan dalam dua surat, ya, surat Al-Isra dan juga surat An-Najm. Kemudian adapun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sangat banyak. Sampai hadis-hadisnya mutawatir. Ya, yang dimaksud dengan mutawatir itu hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Sehingga tawatarat riwayat, banyak ya, riwayat, sehingga ini menghilangkan keraguan sama sekali tentang kebenaran berita ini, ya. Karena berita ini sangat benar hingga diriwayatkan oleh bukan cuma satu sahabat. Kalau satu sahabat yang meriwayatkan kita sudah benarkan. Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu. Ya. Yang meriwayatkan di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibn Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, wa Abi Habbah, wa Abi Layla. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, mungkin 20 orang atau lebih, ya, meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Kapan terjadi Al-Isra wal Mi'raj? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kejadian tersebut terjadi setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya terjadi 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Itu persis setelah Nabi diusir dari kota Taif, atau persis setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, maka terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai penguatan bagi Nabi, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersedih. Adapun bulannya tidak ada dalilnya, apalagi tanggalnya sama sekali tidak ada dalilnya. Sedangkan tahunnya saja para ulama khilaf kapan terjadi, apalagi tanggal dan bulannya. Dan Rasulullah SAW tatkala berisra dan bermi'raj, maka Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya, bukan sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang naik ke Sidratul Muntaha cuma ruh Nabi SAW. Itu pendapat yang tidak tepat, pendapat yang keliru.
Yang benar adalah ruh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Dan hambanya tersebut yaitu jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Apalagi Allah buka dengan firman-Nya subhana, maha suci Allah. Dan ini biasanya diungkapkan pada perkara-perkara yang agung dan besar. Ya. Adapun kalau yang berangkat cuma rohnya saja, merupakan perkara yang biasa. Namanya ruh kemana-mana biasa. Dan orang-orang kafir tidak akan mendustakan Nabi SAW, tidak menganggap ini suatu peristiwa mukjizat. Tetapi kenyataannya waktu Nabi SAW mengabarkan beliau berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad beliau, ya, maka akhirnya sebagian orang murtad, ditertawakan orang kafir, dianggap ini perkara yang aneh. Oleh karena yang benar bahwasanya Nabi berisra dan bermi'raj adalah dengan ruh dan jasadnya. Ini merupakan konsekuensi dari perkataan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi, ya, hambanya di malam hari, yaitu sebagai Nabi SAW, ruh dan jasadnya. Lagi pula, sebagaimana nanti akan datang dalam hadis-hadis, Nabi SAW waktu Isra, Nabi SAW naik kendaraan Al-Buraq. Kendaraan apa? Al-Buraq. Kalau ruh tidak perlu pakai tunggangan. Tunggangan itu dinaiki oleh jasad, ya tidak? Kalau ternyata yang cuma berjalan cuma ruh, ya sudah, enggak usah pakai tunggangan, terbang aja enggak usah pakai tunggangan. Ini semakin memperkuat bahwasanya pendapat yang benar bahwasanya Nabi berisra dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan kisah Al-Isra dan Al-Mi'raj sesuai dengan hadis-hadis riwayat-riwayat yang datang dalam kisah tersebut, ya. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala. Kata Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna nabiyallahi haddatsahum an lailatin usriya bihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat tentang kisah di malam hari beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Al-hatim yakni al-hijr. Rasulullah SAW sedang di hijr. Yang orang sekarang mengatakan hijr Ismail, ya. Tapi namanya bukan hijr Ismail, yang benar al-hijr saja tanpa ada Ismailnya, ya. Ya. Karena penamaan ini bermasalah. Orang menyamakan hijr Ismail, ya, seakan-akan Nabi Ismail yang bangun, atau ada yang mengatakan di situlah kuburan Nabi Ismail. Ya, makom Ibrahim benar, situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makom tempat berdiri bukan makamnya Ibrahim, tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim tatkala beliau naik di atas batu untuk menyusun Ka'bah. Adapun hijr dibuat belakangan di zaman orang-orang Quraisy tatkala mereka merenovasi Ka'bah seperti sebagaimana pernah kita sampaikan, maka dibuat batas. Hijr artinya pembatas. Ya, bahwasanya Ka'bah aslinya sampai di situ, ya. Kemudian dibuat pembatas, ya. Hanya saja orang Quraisy waktu bangun Ka'bah duitnya enggak ada sehingga bangun Ka'bah cuma separuh, ya. Maka dibuat batasan bahwasanya pondasi Ibrahim tatkala dibangun Ka'bah oleh Ibrahim sampai daerah situ, maka disebut dengan Al-Hijr. Waktu Nabi SAW sedang tidur di Al-Hijr muttaji'an dalam kondisi berbaring, id atani atin, tiba-tiba datang kepadaku sesuatu, yaitu malaikat Jibril, ya. Qala, kemudian faqadda atau fashaqqa ma baina hadhi ila hadhihi. Maka Nabi mengatakan yang datang tersebut malaikat membelah dari sini sampai ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu min thugrati nahrihi ila syi'ratihi. Dari sini lubang sini, ya. Di atas leher ada lubang ini kan. Itu namanya thugrah, ya. Kemudian sampai di al-ana, di bawah pusar, itu dibelah, ya. Thumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'atin imanan. Kemudian dihadirkan sebuah tempayan terbuat dari emas penuh dengan keimanan. Faghasala qalbi. Kemudian malaikat tersebut mengeluarkan jantungku, kemudian membersihkan jantungku. Tsumma husyiya, tsumma uida. Kemudian dimasukkan kembali jantungku, kemudian dikembalikan, ya. Dijahit kembali. Dan sudah pernah kita sampaikan Nabi SAW dibelah dadanya sebelumnya kapan? Tatkala di Taif, ya. Sudah lupa kah? Pengajian lama sekali. Enggak pernah murajaah ini. Nah, ini pertama kali dadanya dibelah tatkala beliau di
Taif ya, waktu sekitar usia 4 tahun. Kejadian kedua tatkala beliau Isra Mi'raj. Ya, wallahu alam bisawab. Waktu di umur 4 tahun dibelah di Taif untuk mempersiapkan diri Nabi SAW sehingga tidak mudah digoda syaitan meskipun beliau belum diangkat menjadi seorang Nabi. Dan sekarang Nabi dibersihkan kembali untuk persiapan bertemu dengan Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar jiwa beliau kuat, maka jantung beliau dibersihkan oleh malaikat. Thumma utitu bidabatin dunal bagli wa fawqal himar abyad. Kemudian dihadirkan kepadaku seekor hewan yang lebih kecil daripada begol tetapi lebih besar daripada himar. Dikatakan al-buraq ya, al-buraq. Begol adalah hewan perpaduan antara kuda dan himar. Kuda dan himar kawin, lahirlah namanya apa? Begol ya. Begol itu lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada kuda. Jadi kalau urutan besar kuda, begol baru apa? Himar. Nah, buraq itu di antara begol dan apa? Himar. Jadi urutannya kuda, begol, buraq baru apa? Himar. Dari sisi ukuran ya. Ukuran ya. Di sini ada begol atau tidak di Indonesia? Ya. Enggak ada. Kalau bahlul begol itu adalah persilangan antara kuda dengan apa? Kuda dengan himar. Dikatakan ada teka-teki hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa dilahirkan. Ya. Hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Hewan apa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Jawabannya kuda betina mandul misalnya ya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya begol itu dia hanya hasil persilangan antara kuda dengan apa? Dengan himar. Begol kawin dengan begol tidak punya anak. Begol kawin dengan begol tidak punya anak ya. Yang ada kuda kawin dengan himar punya anak namanya apa? Begol ya. Jadi buraq itu hewan ya. Cuma disebut oleh Nabi sifatnya dia putih. Tidak seperti digambarkan berwajah perempuan, pakai mahkota ya. Bisa ngelirik kanan, ngelirik kiri. Enggak ya. Cantik enggak. Ini disebut cuma apa? Putih, berwarna putih. Bukan tubuh kuda berwajah manusia. Ini hanya khayalan orang. Kemudian ditanyakan, "Huwal buraq ya Abu Hamzah?" Wahai Anas bin Malik, apakah itu hewan buraq? Qala Anas, "Na'am." Ya, itulah hewan al-buraq. Yada'u khatwahu 'inda aqsa tarfihi. Dia sekali melangkah sampai sejauh matanya memandang. Kalau dia memandang entah berapa puluh kilo, disitulah. Begitu dia melangkah, menginjakkan kakinya, sejauh mata memandangnya sang buraq. Wa kana musrajan mulajjaman. Dan buraq tersebut ternyata sudah diletakkan pelana, mulajjaman dan juga ada tali kekangnya. Di mulutnya sudah ada dan ada pelananya. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarkabahu. Tatkala Nabi hendak menunggangi buraq tersebut, istas'aba alaihi. Tiba-tiba buraq tersebut tidak mau dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril alaihi salam. Jibril berkata kepada sang buraq, "Abi Muhammadin taf'alu hadza?" Apa kau melakukan demikian bagi Muhammad? Faqad raqibaka ahadun fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu. Tidak seorang pun yang pernah menunggangmu atau menunggangimu yang lebih mulia daripada Muhammad. Dan ini dalil bahwasanya buraq itu ditunggangi oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya para ulama menyebut, Ibnu Hajar menyebutkan tatkala Ibrahim meletakkan putranya Ismail di lembah di Mekah, Nabi Ibrahim di Syam. Bagaimana dia mengunjungi putranya? Dikatakan dengan naik apa? Naik buraq ya. Sampai semua ulama mengatakan setiap nabi naik buraq. Dan buraq terakhir dinaiki, kalau setiap nabi naik buraq, pernah naik buraq, maka buraq terakhir dinaiki oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar 500 tahun yang lalu ya. Makanya kalau ada yang mau naik lagi dia merasa asing. Sudah lama tidak dinaiki oleh para anbiya. Makanya Jibril mengingatkan, "Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu." Kenapa kau berbuat demikian terhadap Muhammad wahai buraq? Tidak ada yang menunggangimu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada orang ini. Farfadda araqan. Maka kemudian buraq tersebut diam, bercucuranlah keringatnya, siap dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, farakibtuhu. Maka aku pun naik di atas buraq. Hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku berjalan menuju Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya. Maka sana ada semacam lingkaran besi ya.
Di situ pun saya mengikat burak. Situlah tempat para nabi mengikatkan tunggangan mereka. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'ataini tsumma kharajtu. Kemudian aku masuk di Masjidil Aqsa, kemudian aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Tatkala Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terjadi banyak kejadian-kejadian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi perjalanan Nabi di malam hari di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ada kejadian-kejadian. Di antaranya waktu Nabi SAW berjalan, beliau diganggu oleh Ifrit. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id. Beliau berkata, "Usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni. Ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar." Waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia diikuti oleh jin Ifrit dengan membawa sebuah api yang menyala. Kullamal tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap Nabi berpaling melihat, maka Nabi melihat Ifrit, ya. Faqalahu Jibril, maka Jibril berkata, jadi Ifrit mengganggu. Afala u'allimka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufiat syu'latuhu wa kharra li fihi. Maukah aku ajarkan kepada engkau, ya Rasulullah, suatu kalimat, suatu doa yang jika kau baca maka api yang dibawa Jibril tersebut akan mati dan dia akan tersungkur di atas mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu wahai Jibril. Maka Jibril berkata, faqul, ucapkanlah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Sudah hafal doanya? Kalau dikejar Ifrit baca doa ini, ya. Demikian juga di antara kejadian, banyak kejadian tapi kita tidak sebutkan semuanya. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, Nabi mencium aroma yang sangat harum, ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam sunatnya, dalam musnadnya, demikian Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kanatil lailatu allati usriya bi fiha." Tatkala di malam hari di mana aku diperjalankan di malam hari tersebut, atat alayya raihatun thayyibah. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat harum. Faqultu ya Jibril, aku berkata, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah? Wahai Jibril, apa ini aroma wangi yang sangat harum? Qala, kata Jibril alaihi salam, hadhihi raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ini adalah aroma masyitah, penyisir rambutnya putrinya Fir'aun dan juga wanginya anak-anaknya, anak-anak Masyitah. Masyitah itu bukan nama, Masyitah dalam bahasa Arab artinya penyisir. Apa namanya? Penyisir, ya. Penyisir putrinya Fir'aun. Fir'aun kaya raya, dia punya putri, tukang sisirnya juga spesial, ya. Salon di rumah, ya, tukang sisirnya ada sendiri, ya. Tukang sisirnya itu wanita yang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata, "Bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dzata yaumin." Pada satu hari wanita ini sedang menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Idz saqatat al-midra min yadiha. Tiba-tiba jatuhlah sisir dari tangannya. Faqalat bismillah. Dan dia berkata apa? Bismillah. Dan demikian, ya, kalau kita misalnya mau hampir nabrak orang kita bilang bismillah. Kalau ada yang jatuh kita bilang apa? Bismillah, sunnahnya demikian, ya. Dan itu sunnah yang tersebar di Arab Saudi, ya. Kita kebiasaan kalau jatuh bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya bilang apa? Bismillah, ya. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, waktu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka putri Fir'aun dengar. Dan dia komentar, dia berkata, maksudmu bapakku? Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapakku? Qalat la, kata Masyitah, penyisir rambut putri Fir'aun, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tetapi yang saya sebut tadi adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Allah. Ya, Rabbnya Fir'aun juga Allah. Qalat ukhbirhu bidzalik. Qalat na'am. Maka dia ancam tukang sisirnya tadi, putrinya ngancam, aku akan kabarkan bapakku tentang perkataanmu ini. Kata sang wanita, silakan. Fa akhbarathu fada'aha. Maka dia pun kabarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun panggil dia. Qala ya fulana. Maka Fir'aun bertanya, wahai fulana, wa inna laki rabban ghairi? Apakah kau punya Tuhan selainku?
Faqalat na'am. Kata wanita tersebut, iya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku ada selain Tuhanku dan Tuhanmu Allah ya. Tuhanku Allah, Tuhanmu juga siapa? Allah. Ya. Fa amara bi nuqratin min nuhasin fa uhmiyat. Kemudian akhirnya Firaun memerintahkan didatangkan sebuah qidr, sebuah panci besar ya, terbuat dari tembaga kemudian dipanaskan. Tsumma umira biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian Firaun memerintahkan agar Masitah ini, wanita ini dan anak-anaknya dilemparkan dalam panci yang panas tersebut. Mungkin berisi sesuatu yang sangat panas. Faqalat lahu inna li ilaika hajatan. Maka wanita itu berkata kepada Firaun, wahai Firaun, aku punya permintaan kepadamu. Qala wa ma hajatuki? Apa permintaanmu? Qalat uhibbu an tajma' idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Aku minta agar kau kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain kafan. Wa tadfinna, kemudian kau kuburkan kami. Qala dzaka laki alaina, akan kami lakukan. Fa amara bi auladiha, yang pertama dilemparkanlah anak-anaknya. Jadi dengan harapan sang ibu berubah pikiran, lihat anak-anaknya dilemparkan dalam sesuatu yang sangat panas, entah minyak yang panas, entah air yang panas, intinya dibunuh. Faulku baina yadayha wahidan. Maka dilemparkanlah anaknya satu demi satu di hadapannya. Dia lihat semuanya. Ini ujian yang sangat berat ya. Firaun berharap dia berubah pikiran. Berat, satu persatu dilemparkan. Ila anintaha ila sabiyyin laha murda. Sampai akhirnya semua anaknya semua dilemparkan dan dia tetap tegar. Anaknya tinggal satu yang dia susui. Dia lagi gendong, tinggal dia susui. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Waktu disuruh masuk ke dalam api, dalam panci yang panas tersebut, kayaknya wanita tersebut agak ragu ya. Kasihan anaknya tersebut. Dia tidak tega lihat anak kecilnya dilemparkan. Qala, tiba-tiba anaknya berkata, ya ummah, iktahimi. Tiba-tiba anaknya berkata, wahai ibunda, masuklah ke dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faktahamat, maka dia pun menceburkan diri dalam panci tersebut, akhirnya meninggal seluruhnya. Dia dan anak-anaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya Rasulullah SAW melihat juga di perjalanannya rajulan qad jama'a hizmata hatabin 'azimah, seorang laki sedang mengumpulkan banyak kayu bakar. La yastati' hamlaha, setelah dia kumpulkan kayu bakar yang banyak dia tidak bisa memikulnya. Wa huwa yuridu an yazida alaihi, sementara dia ingin tambah lagi kayu bakarnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa orang ini Jibril? Qala hadza rajul min ummatika takunu 'indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Ini orang banyak amanah orang-orang pada dia ya. Dia pengurus misalnya, menerima amanah dari orang, namun dia tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Dia sudah tidak bisa menunaikan amanah tersebut, dia masih ngumpulin lagi ya amanah tersebut. Ya, hati-hati kalau seorang misalnya ngumpulin sumbangan dari masyarakat ya, harus segera dia tunaikan amanah tersebut. Kalau tidak mampu jangan kumpulin terus tersebut, sementara kumpulin terus mereka tidak mampu untuk menunaikan amanah yang dia dititipkan kepadanya oleh masyarakat. Kemudian juga di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridha min nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang mereka dirobek, lidah-lidah mereka digunting dan bibir mereka digunting dengan gunting terbuat dari api. Kullama quridat adat kama kanat. Setelah digunting lidahnya, digunting bibirnya, digunting mulutnya, setelah digunting kembali lagi, digunting lagi kembali lagi. La yafturu anhu min dzalika syai'. Tidak berhenti sama sekali. Terus demikian. Nabi melihat kondisi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Jibril, man haula?" Siapa orang-orang itu yang lisannya digunting, bibirnya seakan-akan Nabi diperlihatkan masa depan tentang orang-orang yang disiksa pada malam tersebut. Qala haula'i khutaba'u min ummatik. Kata Jibril, mereka itu adalah khatib-khatib dari umatmu wahai Rasulullah. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, dan mereka lupa tentang diri mereka sendiri, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan.
Wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Mereka baca Al-Qur'an namun apakah mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Ini peringatan kepada khatib-khatib, para penceramah-penceramah, para dai-dai. Ini peringatan khusus buat saya ya. Bahwasanya hati-hati tatkala menyampaikan, seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, apakah kalian menyampaikan kebaikan kepada orang lain ya, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apa kalian tidak membaca Alkitab? Apa kalian tidak memahami isi Alkitab, yaitu Al-Qur'an ya? Jangan menjadi lilin yang memberi cahaya kepada orang lain sementara dia sendiri apa? Terbakar ya. Ya, betapa banyak orang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat tapi dia tidak mengamalkannya. Betapa banyak orang share-share ya, semangat nge-share tapi tidak semangat mengamalkannya. Kalau Anda menulis status atau Anda menge-share, yang paling utama adalah share pada diri Anda sendiri untuk diamalkan sebelum di-share kepada orang lain ya. Apalagi sudah sampai pada derajat khatib, suka ceramah. Ceramah menyampaikan ya, khutbah, ternyata menyelisih apa yang dia sampaikan. Taib, kemudian thumma wasala Rasul ila Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Masjid Al-Aqsa dan Jibril bersama Nabi SAW. Fawajadal anbiya qad jumi'u lahu. Nabi mendapati para nabi sudah dikumpulkan di Masjid Al-Aqsa. Faqaddama Jibril alaihissalam ar-rasula wa shalla bil anbiya imaman. Maka Jibril menyuruh Nabi jadi imam, mengimami para nabi. Para nabi roh-roh mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Aqsa untuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Maka tiba waktu salat, aku pun mengimami mereka. Masalah Nabi mengimami para anbiya di Masjid Al-Aqsa, apakah itu sebelum Nabi naik ke atas langit atau setelah Nabi turun dari langit? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Nabi mengimami sebelum Nabi naik ke langit, dan ada yang mengatakan Nabi mengimami setelah Nabi turun dari apa? Langit. Karena Nabi berkata dalam hadis tersebut, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Ya, maka tiba waktu salat dan aku pun mengimami mereka. Dan tidak ada waktu salat kecuali salat subuh tatkala itu. Ya, yaitu setelah Nabi naik ke langit. Kemudian Nabi turun, kemudian Nabi mengimami para nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimami mereka. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Nabi mengimami mereka setelah Nabi turun, itu buktinya waktu Nabi setelah naik ke langit, Nabi bertemu dengan mereka. Nabi tanya, ya Jibril, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nabi tidak mengenal mereka. Kalau Nabi sudah ketemu mereka sebelumnya, Nabi akan mengenal apa? Mereka. Jadi zahirnya wallahu alam bisawab, Nabi mengimami para nabi-nabi yang lain setelah Nabi turun dari mana? Dari Mi'raj, dari langit ketujuh. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Setelah itu sebelum Nabi naik ke langit, ya, Nabi mengatakan, "Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fi raq'atain." Kemudian aku pun masuk Masjid Al-Aqsa, aku pun salat 2 rakaat. Tidak disebutkan salat bersama Nabi, bersama nabi-nabi yang lain. Ini pertama Nabi datang Masjid Al-Aqsa, Nabi salat 2 rakaat, ya. Mungkin tahiyatul masjid atau apakah. Faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban. Kemudian Jibril pun mendatangkan kepadaku 2 ina, 2 gelas. Yang satu isinya khamr, satu isinya susu. Fakhtartul laban, maka aku pun memilih untuk meminum laban. Maka Jibril berkata, "Ikhtartal fitrah," engkau memilih fitrah. Setelah itu Nabi SAW siap naik ke langit. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Tsumma akhadha biyadi," ay Jibril alaihissalam, "fa araja bi ila sama'id dunya." Kemudian Jibril memegang tanganku. Kemudian aku dibawa ke atas ke langit dunia, langit yang pertama. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, qala Jibril alaihissalam li khazinis sama', "Iftah." Tatkala aku sampai di langit dunia, langit yang pertama, Jibril berkata kepada penjaga langit, "Bukalah pintu langit." Faqala man anta? Rupanya malaikat penjaga langit tidak kenal Jibril. "Siapa Anda?" Qala Jibril. Oh sudah, jagoan bos Jibril. Pemimpin para malaikat. "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Mereka sudah dengar tentang Muhammad, ya, isu di kalangan para malaikat, tetapi mereka tidak tahu Muhammad seperti apa. Maka akhirnya malaikat penjaga langit itu berkata, "Wa qad ursila ilaihi
apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya, ini sekarang sama saya, sudah diutus. Qala marhaban bihi, maka malaikat terus berkata, selamat datang Muhammad. Fa ni'mal maji'u ja'a, sungguh orang terbaik telah datang. Fa futiha lana, kata Rasulullah SAW, akhirnya pintu dibuka. Jadi langit itu ada pintu-pintunya. Ya. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaban. Pada hari kiamat kelak kata Allah, pintu-pintu langit terbuka, maka terlihatlah pintu-pintu yang terbuka. Langit dibuka, maka terbukalah seperti pintu-pintu yang terbuka. Kemudian kata Nabi SAW, falamma alawna sama'ad dunya, fa idza rajulun qa'idun an yaminihi aswidatun wa an yasari aswidatun. Tatkala kami melewati langit yang pertama, langit dunia, tiba-tiba kami melihat ada seorang lelaki di sebelah kanannya banyak ruh, di kanan sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga banyak ruh, banyak arwah. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Kalau dia melihat ke sebelah kanannya dia tertawa, lihat ruh-ruh yang begitu banyak dia tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Kalau dia melihat ke sebelah kiri dia menangis. Faqultu man hadha ya Jibril? Aku berkata, siapa ini wahai Jibril? Qala hadha abuka Adam, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda salam. Maka dia berkata assalamualaikum. Adam mengatakan waalaikumsalam. Kemudian Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai putraku yang saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Kemudian Jibril berkata, hadhil aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi fa ahlul yamin ahlul jannah. Adapun ruh-ruh yang sebelah kanan itulah ruh-ruh keturunannya yang masuk surga. Adapun yang sebelah kiri adalah ruh-ruh yang masuk neraka jahanam. Jika dia melihat ke sebelah kanan dia tertawa atau tersenyum, jika lihat sebelah kiri maka dia pun menangis. Waktu Nabi SAW sampai ke langit dunia, Nabi diperlihatkan juga banyak kejadian-kejadian. Ya. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Lamma dakhaltu sama'a dunya," tatkala aku masuk ke langit dunia. Kemudian Nabi berkata, "Ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafiril ibil." Aku melihat lelaki-lelaki yang mereka memiliki mulut seperti mulut onta. Fi aidihim qita'un min narin kal afhar. Aku melihat mereka memegang di tangan mereka ada api seperti batu besar tapi isinya api. Yakdhifunaha fi afwahim, maka mereka pun melemparkan api tersebut ke dalam mulut mereka. Fatakhruju min adbarihim, api yang seperti batu tadi yang mereka lemparkan dalam mulut mereka seperti onta, besar, lebar, mudah dimasukkan bongkahan api tersebut, kemudian langsung keluar lewat dubur mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu hai Jibril? Qala haula'i akalatu amwalil yatama zulman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ini peringatan bagi orang yang ngumpulin dana ya. Saya selalu ingatkan ikhwan. Sebagian orang jadi panitia, jadi pengurus masjid kah, pengurus anak yatim lah, panitia pembangunan masjid kah. Pokoknya yang dia ngurusi duit masyarakat untuk mengirim bantuan ke orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana atau ke luar negeri misalnya. Maka hendaknya dia waspada bahwasanya dia harus berhati-hati mengurus harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita saja ngurus duit kita, terkadang kita pelit, kita perhitungan, kita tidak ingin uang kita terbuang sembarangan, apalagi ngurus uang orang lain. Oleh karena saya sampai baca tentang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya, bahwasanya beliau tatkala mengumpulkan dana untuk bangun masjid, bahkan kalau di uang tersebut untuk dibangun menara, beliau agak berat. Karena orang-orang tatkala memberi uang itu untuk bangun apa? Masjid. Sementara menara itu biayanya besar dan fungsinya tidak begitu besar. Menara itu biayanya besar, fungsinya tidak besar. Artinya beliau sangat berhati-hati mengurusi uang umat. Sampai disebutkan beliau tatkala membuat yayasan atau membuat suatu jum'iyah ya, kemudian dibuat papan nama, beliau bilang jangan pakai uang masyarakat, pakai uang saya aja ya. Beliau tidak memakai uang masyarakat karena masyarakat tentunya tidak membantu untuk buat masalah ini, buat papan nama ya. Jadi maksud saya hati-hati kalau kita mengurus uang masyarakat. Ini uang orang, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hati-hati daripada mengurus uang sendiri. Kalau uang kita enggak ada masalah, mau habis enggak ada masalah, itu uang kita sendiri. Tapi kalau uang orang lebih hati-hati ya. Maka hati-hati bagi para pengurus ya. Kalau ngumpulin dana, hati-hati Anda bertanggung jawab kalau ngumpulin dana ya. Sebagian orang ngumpulin dana, dia potong sendiri, dia gaji dirinya sendiri, terserah dia berapa persen ya.
Hati-hati. Ya. Demikian juga ngurus anak yatim. Ya. Orang-orang kasihan melihat anak yatim, kasih dana kemudian dia makan sendiri hartanya. Ya. Atau dia beri gaji anak yatim cuma dikasih 50%, 5% buat dia. Ini enggak benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata dalam surat An-Nisa, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan penuh kezaliman, sungguhnya mereka seperti makan masukan bara api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Dia hati-hati tatkala mengolah dana masyarakat. Sebagian orang ngumpulin dana, misalnya bentuk yayasan atau bentuk sekolah, bentuk ini, lama-lama duitnya jadi milik pribadi. Ya, kalau orang tahu itu bangun sekolah bukan untuk umat, untuk ente, mereka tidak akan bantu ente. Orang-orang itu kasih bantuan untuk manfaat kepada masyarakat, bukan untuk antum kelola, antum ambil untung sebanyak-banyaknya, untungnya masukkan kantong pribadi. Haram, tidak boleh seperti ini. Sebagian kejadian seperti itu. Bangun yayasan, kemudian orang-orang bantu dari nol, kemudian besar, akhirnya jadi milik keluarga. Sejak kapan yayasan jadi milik keluarga Anda? Kalau udah masyarakat dulu tahu bakalan seperti ini, enggak ada yang membantu Anda meskipun hanya 1 rupiah, enggak ada. Maka bertakwalah kepada Allah, nasib Anda bahaya pada hari kiamat kelak. Makan tidak amanah, memakan uang titipan masyarakat yang harusnya buat umat, Anda gunakan untuk kantong pribadi. Kemudian Nabi SAW juga melihat tentang kondisi orang-orang yang suka bergibah ria. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ini baru di langit dunia ya. Nabi diperlihatkan lagi. Nabi berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dilihatkan banyak peristiwa. Dari tatkala melewati langit dunia juga Allah melihatkan banyak peristiwa. Lama urija bi Rabbi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas. Tatkala aku dinaikkan ke langit, kata Nabi SAW, aku melihat suatu kaum, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka cakar-cakar wajah mereka dan mereka cakar-cakar dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ya menggibah, ya menjatuhkan harga diri orang lain ya. Ini bahaya orang yang melakukan gibah. Jadi gibah itu dosa besar karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman khusus. Dan ini menguatkan bahwasanya gibah adalah dosa besar. Maka seorang berusaha menjaga lisannya, tidaklah dia menyebutkan kejelekan orang lain kecuali memang ada maslahatnya. Ya, sebagai maksudnya untuk mengingatkan dia atau pelajaran bagi kalau sebaiknya dia berusaha tidak menyebutkan kesalahan orang lain ya, kecuali memang ada maslahatnya, karena ghibah hukum asalnya adalah haram. Dia diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Antum jangan berbuat ghibah dan jangan ikut menyebarkan apa? Ghibah ya. Karena yang ikut menyebarkan ghibah sama dengan yang berghibah. Yang ikut mendengarkan ghibah sama dengan yang berghibah ria. Kalau ada orang ghibah orang lain di hadapan antum, ingatlah suatu saat antum juga akan digibahi sama dia. Kalau antum punya teman hobinya suka ghibah, putuskan pertemanan ya. Cari teman yang lain yang suka ngajak makan ya. Jangan yang suka gibah. Makan nasi, kita makan nasi, makan daging, bukan makan daging manusia ya. Cari aja yang suka ajak makan, yang makan beneran, bukan makan daging manusia. Kalau dia gibah, dia ngajak kita makan daging saudara kita ya. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah." Kemudian kami pun naik ke langit yang kedua. Nabi dan siapa? Malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril minta untuk dibukakan pintu langit. Faqila man anta? Ternyata penjaga langit kedua juga tidak kenal Jibril. Siapa anda? Qala Jibril. Oh, Jibril. Faqila wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun. Muhammad. Maka ditanya, waqad ursila ilaihi? Apakah dia sudah diutus? Sudah, mereka sering dengar baru tahu Nabi sudah ada. Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi. Maka dikatakan kepada Rasulullah, selamat datang Rasulullah SAW. Fa ni'mal maji'u ja'a. Sungguh tamu yang terbaik telah datang. Ya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berkata, fafutiha lana. Maka dibukakanlah pintu langit kedua. Fa idza ana bibnai al-khalati Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi salam. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua nabi yang merupakan dua sepupu sama-sama anak bibi, yaitu Yahya bin Zakaria dengan Isa bin Maryam. Yahya bin Zakaria Isa bin Maryam punya hubungan keluarga ya.
Jadi Imran menikah dengan seorang wanita, konon namanya Hannah, ya. Kemudian Zakaria menikah dengan seorang wanita juga, ya, punya anak Yahya. Imran menikah dengan seorang wanita punya anak namanya siapa? Maryam, ya, punya anak namanya Maryam, ya. Ini pendapat pertama, ya, bahwasanya ibunya Nabi Isa sepupuan dengan ibunya Nabi Yahya. Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Zakaria itu saudarinya Maryam. Ya. Bukan, saudarinya ibunya Maryam. Saudarinya ibunya Maryam. Ini pendapat pertama. Ibunya Zakaria, saudarinya ibunya Maryam. Sehingga anaknya Maryam itu Isa, kemudian anaknya Zakaria yaitu Yahya, seakan-akan dua bersaudara, ya. Karena Maryam ibunya bingung ya. Enggak ada gambar, saya bisa gambar sih. Coba kasih gambar ya. Ini Zakaria, ini siapa? Ini Imran, Zakaria Imran, ya. Istrinya Zakaria, saudaranya istrinya Imran. Paham? Nah, Imran dengan istrinya ini punya anak namanya Maryam. Zakaria dengan istrinya punya anak namanya siapa ya? Yahya. Jadi seharusnya Yahya bersepupuan dengan siapa? Maryam, dengan ibunya Nabi Isa. Kemudian Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Jadi, tetapi karena sepupunya neneknya Maryam, ya, atau bibinya Maryam sama dengan bibinya Isa. Ya, Maryam punya bibi yaitu ibunya Yahya. Bingung ya? Maryam punya bibinya Maryam itu ibunya siapa? Yahya. Ya. Sehingga bibinya Maryam itu kholahnya Maryam sama dengan kedudukannya dengan bibinya Isa. Ya. Oleh karenanya Isa dengan Yahya ini sama-sama anak bibi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, bahwasanya ibunya Yahya dan ibunya Maryam sepupuan. Ibunya Yahya dan ibunya Isa apa? Sepupuan. Ibunya, kalau tadi ibunya Yahya adalah bibinya Maryam, sekarang ibunya Yahya sepupunya apa? Maryam. Sehingga Isa dan Yahya ini sama-sama sepupu juga. Karena sama-sama bibinya. Ibunya Yahya, bibinya Isa. Ibunya Isa, bibinya siapa? Yahya. Paham? Lebih gampang mendapat yang kedua kan? Maka dikatakan kepada Fa'idha ana, kata Nabi SAW, Fa'idha ana ibnail khalah. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua Nabi yang saling sepupuan. Faqala Jibril, hadza Yahya wa Isa. Jibril berkata, ya Rasulullah, ini Yahya dan ini Isa. Fasallim alaihima, ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallamtu, aku pun ucapkan salam. Assalamualaikum ya Yahya, assalamualaikum wa Isa. Faradda, kemudian keduanya membalas salamku. Tsumma qala, kemudian keduanya berkata, marhaban bil akhi salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh. Wan nabiyyi salih, dan kepada nabi yang saleh. Wa da'awa li bi khair, keduanya mendoakanku kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketiga. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah fastaftaha Jibril. Kami pun naik ke langit yang ketiga. Jibril pun minta izin agar pintu langit dibukakan. Faqila man anta, siapa engkau? Qala Jibril, saya adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala Jibril berkata, na'am. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga berkata, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maka Rasulullah SAW berkata, fa futihalana, maka pintu langit ketiga dibuka. Fa idza ana bi Yusuf alaihissalam, tiba-tiba aku melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Qala Jibril berkata, hadza Yusuf fasallim alaihi. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, berilah ucapan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi,
Aku mengucapkan assalamu alayka Yusuf. Faradda salam. Maka Yusuf pun menjawab salamku. Tsumma qala, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada Rasulullah, marhaban bil akhi saleh, selamat datang saudaraku yang saleh, wan nabi saleh, seorang nabi yang saleh, wa da'ali bi khair, maka Nabi Yusuf mendoakan kebaikan bagiku. Yaqulu Rasulullah SAW berkomentar waktu melihat Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW, fa idza huwa qad u'tiya syatral husni, ternyata Yusuf diberikan setengah ketampanan. Ada khilaf tentang makna setengah ketampanan ini ya. Di antara pendapat ada yang mengatakan satu dunia ini setengah ketampanannya buat Yusuf, sisanya dibagi-bagi ya. Antum seperberapa saya enggak tahu. Berarti Yusuf itu sangat apa? Sangat super apa? Tampan. Bayangkan setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf. Ada pendapat-pendapat yang lain pula tentang masalah ini. Kemudian Nabi naik ke langit yang keempat bersama Jibril. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah fastaftah Jibril. Kemudian kami naik ke langit yang keempat, Jibril pun minta dibukakan. Maka dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala, saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus? Iya. Kemudian penjaga pintu langit keempat berkata, selamat datang, wahai Muhammad, sebaik-baik yang datang telah tiba. Maka Rasulullah SAW berkata, fafutihalana. Maka pintu langit keempat dibuka. Fa idza ana bi Idris alaihissalam. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jibril berkata, "Hadza Idris, fasallim alaihi." Ya Rasulullah, ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Aku pun ucapkan salam kepada Idris, maka dia pun membalas salamku. Kemudian dia berkata, "Marhaban bil akhi saleh wan nabi saleh." Selamat datang kepada saudara yang baik dan nabi yang baik. Wada ali bi khair, dan dia pun mendoakanku. Subhanallah, setiap nabi bertemu dengan para nabi yang lain semuanya mendoakan siapa? Rasulullah SAW. Maka kita pun demikian, ketemu saudara kita doakan dia ya. Subhanallah, di kita ini Indonesia ya kurang timbul adab atau kebiasaan saling mendoakan. Tapi kalau kita di Saudi, subhanallah, kalau ketemu orang itu mukadimahnya lama, doa kaif haluk, doain lama ya. Baru kemudian berbicara. Yang repot terkadang kita telepon dia, gimana kabar, gimana kemana orang tua, semoga baik semua, panjang, ini pulsa sudah jalan terus ini. Tapi mereka biasa, itu kebiasaan mereka. Ya, mereka kalau ketemu mendoakan, kalau telepon mendoakan. Gimana orang tua, gimana anak-anak semua dalam kondisi baik. Ya, bahkan antara ayah dan anak, yang kita sungkan mengucapkan demikian antara anak dan anak. Kalau ketemu ayah, ketemu telepon anaknya. Betapa sering saya dengar Syekh Abdul Razak kalau telepon anaknya, gimana kabarmu nak? Semoga Allah menjagamu, semoga doain anaknya ya. Kita jarang doain gitu. Nah, gimana sekolah? Apalagi saya mana? Jadi terkadang kita ketemu anak kita sungkan saling, tapi itu tradisi yang kurang bagus. Tradisi mereka, masya Allah, di ada sisi ini mereka sering saling mendoakan. Timbul rasa cinta di antara anak dan ayah, antara kakak dengan adiknya telepon saling mendoakan ya. Saling mendoakan, tidak langsung bicara, pasti doain dulu. Lihat Nabi SAW ketemu dengan para anbiya, mereka mendoakan Rasulullah SAW. Tsumma qala Rasulullah SAW an Idris alaihissalam. Kemudian Nabi berkata tentang Nabi Idris alaihissalam, firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini baru langit yang keberapa? Keempat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, langit yang kelima dan seterusnya. Habis azan, yang mau bertanya saya persilakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila sama'il khamisah." Lalu kami pun naik ke langit yang kelima, fastaftah Jibril. Maka Jibril pun minta agar pintu langit dibuka. Maka ditanya, siapa engkau? Kata Jibril. Ditanyakan lagi, siapa yang bersama engkau? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Kata Jibril, iya. Marhaban bihi, selamat datang wahai Muhammad, ni'mal maji'u ja'a, sungguh orang yang terbaik yang datang telah datang. Rasulullah SAW berkata, futiha lana fa idza ana bi Harun alaihissalam. Dibukakanlah pintu langit yang kelima, tiba-tiba aku melihat Harun alaihissalam. Kemudian Jibril berkata, hadza Harun fasallim alaihi. Ini adalah Harun, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salamku. Dan dia berkata, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi Harun mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang ke-6. Maka Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Maka ditanyakan, siapa anda? Jibril berkata, saya Jibril.
siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus? Iya. Maka malaikat berkata, selamat datang kepada Muhammad. Sungguh sebaik-baik orang yang datang telah datang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Futiha lana." Maka dibukalah pintu langit yang ke-6. Fa idza ana bi Musa alaihissalam. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Hada Musa fasallim alaihi." Ya Rasulullah, ini Musa, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Aku pun mengucapkan salam kepada Musa, dan Musa pun menjawab salamku. Kemudian Musa berkata, "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi SAW mensifati Nabi Musa yang dia lihat. Kata Nabi SAW, "Marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulun Adam diwalid Ja'din." Aku waktu Isra Mi'raj, aku melewati Musa bin Imran alaihi salam. Dia adalah seorang lelaki yang Adam. Adam itu seorang yang kehitam-hitaman, jadi coklat tua hampir menuju ke warna hitam. Ya. Tiwal, orangnya tinggi. Jadi tubuhnya kekar, yaitu kuat. Ka'annahu min rijali Syanu'ah, seakan-akan dia datang dari kabilah Syanu'ah. Itulah sifat Nabi Musa alaihissalam. Dengan sebagian kawan-kawan saya di Universitas Madinah, orang Afrika mereka mungkin dulu hitam. Ya. Jadi tidak tegas tadi dikatakan Nabi Musa hitam, tapi dia kulitnya sangat apa? Coklat, ya. Menuju warna hitam, tapi bukan berkulit hitam. Karena di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia mengeluarkan tangan dari tiangnya, bahkan keluar cahaya. Kalau Rasul, maka kata Nabi SAW, tatkala aku melewatinya, bahkan kalau aku melewati Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Qila lahu ma yubkik, apa yang buat engkau nangis wahai Musa? Abki li anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk surga dari umatku. Ini yang buat Nabi Musa menangis. Ini bukan karena hasad. Nabi Musa sama sekali tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana Nabi Musa minta agar Nabi minta keringanan sholat yang 50 sampai turun menjadi 5. Tapi Nabi Musa, kata para ulama di antara ajar, Nabi Musa menangis karena dia terlewatkan pahala yang besar. Karena setiap Nabi kalau pengikutnya semakin banyak, pahala dia semakin banyak pula. Karena setiap orang pengikut Nabi yang beramal soleh, pahalanya mengalir kepada sang Nabi tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW pengikutnya lebih banyak, ya, maka kedudukannya lebih tinggi. Nabi Musa alaihissalam diutus dalam waktu yang lama, tetapi kaumnya sering menyelisihi. Orang Yahudi sering apa? Menyelisihi Nabi Musa alaihissalam sehingga pengikutnya tidak banyak. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ke-7. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Kemudian kami pun naik ke langit yang 7. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Jibril berminta untuk dibukakan pintu. Maka ditanya, "Mana anta? Siapa engkau?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah telah diutus?" "Iya." "Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Futiha lana." Maka dibukakanlah pintu langit yang ke-7. Fa idza Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Nabi Ibrahim sedang santai, dia menyandarkan punggungnya di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu semacam Ka'bah tapi di langit, ya. Oleh karena sebagian ulama hanya mengatakan dalil kalau seorang bersandar di Ka'bah enggak ada masalah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bersandar di Ka'bah, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin la yauduna ilaih. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ dan tidak pernah masuk untuk kedua kalinya. Ini dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ, mungkin ibadah di situ. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke situ. Ada kelompok-kelompok malaikat yang lain. Dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Faqala Jibril. Jibril berkata, "Hada abuka Ibrahim fasallim alaih." Ya Rasulullah, inilah nenek moyangmu atau ayahmu, karena Nabi Muhammad SAW bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Aku ucapkanlah salam kepadanya.
Aku pun mengucapkan salam kepada Ibrahim. Maka dia pun menjawab salamku dan dia berkata, marhaban bil ibni saleh. Selamat datang kepada cucu yang saleh, wa nabi saleh, dan nabi yang saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirum annal jannata thayyibatu turbah, dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya itu sangat baik, adbatul ma, airnya segar, wa anhaqian, dan datarannya itu datar, wa anna ghirasaha, dan tumbuhannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh katanya, pendapat yang benar, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang mukminin adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, dan surga sudah ada, ya, dan surga terus berkembang, ya. Barang siapa ingin surganya semakin luas, semakin rimbun, maka dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, barang siapa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, akan ditanamkan baginya pohon di surga atau tumbuhan di surga. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dan dia melihat apa yang ada dalam surga. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma udkhiltul jannata." Kemudian aku pun dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha habayilu al-lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Tiba-tiba aku melihat ada kubah yang terbuat dari lu'lu', yaitu mutiara, dan ternyata tanahnya dari misik. Kemudian juga kata Nabi SAW, fa idza ana bi anharin min ma'in ghairi asin wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa. Tiba-tiba aku melihat ada sungai yang airnya adalah air yang tawar dan segar, yang tidak berubah rasanya, dan ada sungai-sungai yang isinya cuma susu, ya, yang tidak berubah juga rasanya, dan ada sungai-sungai isinya adalah khamar yang lezat untuk diminum oleh para peminumnya, dan ada sungai-sungai yang isinya adalah asalin musaffa, yaitu madu yang murni, ya. Nabi diperlihatkan surga, dan Nabi lihat surga di langit. Sampai langit ke-7 Nabi dimasukkan dalam surga. Nabi lihat apa? Surga. Jadi bahwasanya surga apa? Sudah ada, ya. Saya sampaikan surga sudah ada. Berbeda antara surga belum ada dengan surga sudah ada. Surga sudah ada lebih menarik. Ibarat seseorang bos mengatakan kepada anak buahnya, kalau kalian kerja dengan baik, kalian tinggal masuk rumah sudah siap, ini kuncinya tinggal diambil. Beda dengan kalau seorang bos mengatakan, kalau kalian bekerja dengan baik, saya akan bangunkan rumahnya belum ada. Tapi surga sudah ada. Makanya Allah mengatakan, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungai-sungai di surga, sebagaimana disebutkan, anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubang di tanah. Oleh karenanya Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, bahwasanya sungai-sungai mengalir di bawah kebun-kebun tersebut, bukan di bawah tanah, tapi di bawah kebun-kebun tersebut, ya, mengalirlah sungai-sungai di atas tanah, bukan di dalam apa? Lubang di tanah, tetapi di atas tanah mengalir sungai-sungai tersebut. Ada sungai bir, ya, sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air segar. Antum terserah memilih mandi yang mana. Yang penting sama bidadari mandinya. Kemudian Nabi SAW juga melihat Nahrul Kautsar, melihat sungai Al-Kautsar. Nabi SAW juga diperlihatkan tatkala dia masuk surga, lihat ada seorang gadis yang cantik jelita, masih muda, ya. Fasa'altu haliman anti, maka aku bertanya kepada bidadari tersebut, kamu ini milik siapa? Wa qad a'jabatni hina ra'aituha, kata Nabi, aku kagum tatkala melihat gadis cantik tersebut.
Faqalat, maka bidadari tersebut menjawab, li Zaid bin Harithah. Saya diciptakan untuk siapa? Zaid bin Harithah. Jadi sudah disiapin, tinggal nunggu suaminya apa? Masuk surga. Makanya kan dalam hadis kalau ada istri bikin marah-marah suami, ya, jengkel ya, maka bidadari mengatakan, la tu'zi qatalakillah, jangan ganggu suami kami. Ya, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau menuju kami. Ya. Berarti bidadarinya sudah disiapkan. Dari antum saya nggak tahu ada atau tidak. Tapi Zaid bin Harithah sudah disiapkan apa? Bidadari. Ini semua dalil bahwa surga sudah ada. Kemudian Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW thumma rufi Ali al-Baitul Ma'mur, ditampakkan bagiku al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur saya katakan seperti Ka'bah tapi untuk menghuni langit ya. Thumma utitu bi ina'in min khamar wa ina'in min laban. Kemudian aku diberikan secangkir isinya khamar dan suatu tempat isinya laban, susu. Wa ina'in min asal. Kemudian juga ada tempat isinya madu. Fa akhadtu alladhi fihi laban fa syaribtu, dan aku mengambil gelas atau tempat yang isinya laban, kemudian aku pun meminumnya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuk. Itulah fitrah yang kau berada di atasnya dan umatmu berada di atasnya. Sampailah Rasulullah SAW ya, dibawa oleh Jibril alaihissalam di atas langit yang ketujuh sampai menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar yang dikatakan Al-Muntaha, itu penghujung dari semuanya, seakan-akan penghujung dari langit ya. Disitulah ada Sidratul Muntaha. Dalam riwayat kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepadaku, summa rufi'tu ila Sidratul Muntaha, aku pun diangkat di Sidratul Muntaha. Fa idza nabquha ka'annahu kilalu hajar ya. Tiba-tiba buahnya seperti kilal hajar. Kilal itu seperti jarrar, seperti apa namanya tempat air itu. Tempat air seperti kendi-kendi begitulah. Tempat air yang sangat besar. Ini ada istilah sama kilalul hajar. Kalau bentuk yang mereka kenal artinya besar buah-buahnya. Wa waraquha ka'annahu adanul fiyalah, dan daun-daunnya seperti telinga gajah bentuknya ya. Wa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Kemudian ditutupi dengan warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu. Ya. Fama ahadun min khalqillah yastati' an yasifaha min husniha. Kata Nabi, tidak seorang pun yang mampu untuk mensifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Maka Jibril berkata, "Hadhi Sidratul Muntaha." Ya Rasulullah, inna Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam menggunakan gaun yang berwarna dari sutra berwarna hijau, dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayap kalau dibentangkan akan menutup cakrawala. Yatanatharu min ajnihati yatahawil wad-dur wal yaqut. Kemudian turun keluar dari, kalau dia buka sayapnya, keluar di sayapnya ya permata, mutiara, benda-benda yang sangat indah berwarna-warni. Dan Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Di antaranya tatkala di Sidratul Muntaha. Kebanyakan waktunya Nabi SAW melihat malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Yang sering malaikat Jibril menjelma menjadi manusia adalah menjadi Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa." Sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu tatkala di Sidratil Muntaha. Indah jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga ya. Tadi sudah kita sebutkan Nabi SAW masuk dalam surga. Kemudian
Tiba-tiba ghasyatil kasidra sahabat, tiba-tiba ada semacam awan menutup pohon tersebut. Sidratul Muntaha ditutup dengan awan. Fata'akhara Jibril alaihissalam, maka Jibril pun mundur. Wa urija bir Rasul. Rasul naik sendiri. Rasulullah SAW naik sendiri. Rasulullah SAW sampai suatu tempat yang Jibril pun tidak sampai di situ. Atau wasala ila mustawan sami'a fi sarifal aqlam. Sampai Nabi SAW sampai suatu tempat itu Nabi mendengar pena menulis takdir. Pena menulis takdir yang disebut oleh para ulama takdir harian ditulis oleh pena. Nabi dengar goresan pena tersebut di tempat tersebut. Kemudian Nabi berkata, fa'auhallahu ilayya ma'auha, maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Fa farada alaihi 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah. Maka Allah mewajibkan aku untuk salat 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi terima saja waktu itu. Berapa? 50 waktu sehari semalam. Sangat berat seandainya Nabi terima. Nabi terima. Faraja'tu famarartu ala Musa alaihissalam. Aku pun turun. Di langit ketujuh ada siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Langit keenam ada siapa? Musa. Waktu lewat Ibrahim, Ibrahim tidak tegur. Waktu lewat Musa ajak ngomong. Nabi Musa bertanya, "Bima umirta?" Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Dalam riwayat yang lain kata Musa, "Ma faradallahu laka ala ummatik." Apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada alim 50 salatan kulla yaumin." Allah mewajibkan mereka salat 50 waktu setiap hari. Kata Nabi Musa alaihissalam sayangnya kepada umat Nabi, "Irji ila rabbik." Pulanglah kembali ke Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Umatmu tidak kuat salat 50 waktu sehari semalam. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Sungguh aku telah punya pengalaman dengan umat-umat sebelum umatmu. Wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah. Sungguh aku menghadapi Bani Israel dengan sangat sulit. Farji ila rabbik. Balik ke Tuhanmu dan minta keringanan. Padahal umat Musa kalau dibandingkan umat Muhammad lebih kuat umat siapa? Nabi Musa. Tapi kalau disuruh beban salat yang banyak mereka tidak mampu. Maka Nabi Musa berkata, "Aku telah punya pengalaman dengan umat sebelum engkau wahai Muhammad. Umatmu tidak bakalan mampu ya. Bagi model-model kita miskin-miskin ya boleh ya. Loyo-loyo lemas-lemas ya. Ya, umatmu tidak bakalan mampu. Irji ila rabbik, pulanglah ke Tuhanmu dan minta keringanan." Jadi Nabi Musa sayang sama kita atau tidak? Sayang. Kalau Nabi Musa hasad, biar aja mampus, biar aja masuk neraka semua. Ya. Enggak, Nabi Musa sayang, makanya Nabi Musa suruh pulang. Ya. Dia baru saja tadi menangis karena umatnya lebih sedikit daripada umat Rasulullah yang masuk apa? Surga. Kata Rasulullah SAW, "Faraja'tu ila Rabbi, fahatta anni khamsan." Maka aku pun pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta keringanan. Maka Allah kurangi 5, jadi berapa? 45. Faqultu hatta anni khamsan. Kemudian turun ketemu lagi Nabi Musa. Bagaimana? Sudah dikurangi 5, tinggal 45. Kata Nabi Musa, "Inna ummataka la yutiquna dzalik." Umatmu tidak bakalan mampu. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Pulanglah kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Ini dalil sangat tegas bahwasanya Allah di atas. Gitu. Bola turun. Suruh pulang, balik lagi ke Tuhanmu. Baliknya ke mana? Ke atas. Turun lagi, balik lagi ke Tuhan. Sampai Jibril aja mundur. Tidak sampai ke tempat tersebut. Yang sampai cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Falam azal arji' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa." Aku bolak-balik terus antara Allah dengan Musa. Allah Musa. Hatta qala Allah azza wa jalla, sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah." Ya Rasulullah, ya Muhammad, 5 waktu sehari semalam. Di kulli salatin ashrun. Setiap salat nilainya 10 kali. Falidzalika khamsuna salatan. Dan itulah 50 waktu. Ya, dalam riwayat hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi nilainya seperti 50 waktu. Dan ini dalil bahwasanya Allah sangat suka dengan ibadah salat. Makanya Allah ingin hamba-hambanya salat 50 waktu sehari semalam. Kenapa Allah sampai wajibkan 50 kali dari semalam? Karena Allah begitu cinta dengan ibadah salat ya. Makanya disebut dalam hadis, "Lasta innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allah biha darajah wa ta'anka biha khati'ah." Tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosa. Dan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Aqrabu yakunul 'abdu min rabbihi wa sajid."
orang kedudukan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya tatkala sedang apa? Sedang sujud. Waktu ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Ingin menemani di surga berarti surganya sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Apa tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat. Kata dia, "La, tidak ada itu ya Rasulullah. Ingin menemani engkau di surga." Kata Nabi SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau gitu bantulah aku. Kau sendiri harus banyak apa? Sujud. Aku akan mendoakan, tapi kau harus banyak sujud. Ini dalil bahwasanya salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dibuat cinta sama salat, luar biasa. Cinta salat malam, cinta salat duha, berarti dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalat." Allah menjadikan kebahagiaanku tatkala salat. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ya Bilal, istirahatkanlah kami dari salat. Jadi Nabi dalam kondisi pusing, dalam kondisi susah, idza hazabu amrun, kalau sesuatu yang menggelisahkan Nabi, fazi'ila salat. Rasulullah SAW langsung salat. Salat adalah qurratu ain, membahagiakan Nabi. Rasulullah SAW kalau ada masalah segera langsung apa? Salat. Kita sebaliknya, kita salat merasa berat, kayaknya beban. Ya, Nabi justru kalau ada beban apa? Salat. Dengan salat dia tenang, alaihi salatu wassalam. Maka Allah menurunkan 50 menjadi apa? 5. Saya sering sampaikan, alhamdulillah Nabi ketemu Nabi Musa. Kalau Rasulullah SAW tidak ketemu Nabi Musa, aduh, mungkin kita masuk neraka semuanya. Siapa mau 50 waktu sehari semalam? Setengah mati. 5 aja kadang kita ngos-ngosan ya. Ini 50 waktu sehari semalam, sedikit sholat lagi, sholat lagi. Adan ke masjid lagi, 50 waktu. Coba bayangkan. Ya, 50 waktu berarti setiap setengah jam sholat, ya enggak? Kalau 24 jam, setengah jam enggak ada tidur malam. Setengah jam sholat ke masjid lagi. Azan lagi. Enggak mampu. Tapi Allah ingin jelaskan rahmat Allah. Allah bilang 50, tapi sebenarnya Allah tahu akan jadi berapa? 5. Untuk menjelaskan sholat itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Dan 5 itu pahalanya seperti berapa? 50 ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa." Aku pun turun ke langit ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Fa akhbartuhu, aku bilang, "Wahai Musa, tinggal 5." Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik fas'alu takhif." Pulang lagi, minta keringanan lagi. Nabi enggak naik. Kalau Nabi naik cuma tinggal 1. Tapi demikianlah, ya Allah ingin 5 ya. Kadang orang malas min kapal ada libur salat. Enggak ada libur salat. Allah sayang sama kita, maka Allah paling tidak 5. Kenapa manusia hatinya ini lemah? Antara waktu dengan satu dan waktu yang lain hatinya kotor. Ya, harus dibersihkan lagi di waktu yang lain. Antara waktu yang lain kotor lagi hatinya, dunia lagi dalam hatinya, dibersihkan lagi sampai 5 waktu. Kalau cuma satu mungkin kita kacau ya. Qadarullah Nabi tidak naik. Kata Rasulullah SAW, "Qad raja'tu ila rabbi hatta astahyaitu minhu." Aku sudah bolak-balik ke Tuhanku ya Musa, aku malu, kata Nabi SAW. Falamma jawaztu nadani munadi, tatkala aku turun maka ada suara yang berteriak, "Amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi." Aku telah menurunkan kewajibanku ya kepada umat Rasulullah SAW, dan aku beri keringanan kepada hamba-hamba. Ada khilaf di kalangan para sahabat. Demikian juga dengan para ulama. Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya tatkala Mi'raj, tatkala naik? Yang ini sampai khilaf ya, sampai ada Aisyah pernah ditanya oleh Mas'ud dalam Sahihain, Sahih Muslim. Qultu li Aisyah, "Ya ummata, hal ra'a Muhammadun rabbahu?" Wahai ibunda, karena Aisyah ummul mukminin, apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya? Waqalat laqad qaffa sya'ri, ya. Kata beliau, sungguh aku sampai merinding. Mimma qulta, atas pertanyaanmu ini. Aina anta min salatin man haddatsaka huduna faqad kadzab. Ada 3 perkara, barang siapa yang menyampaikannya kepadamu maka dia telah berdusta. Man haddatsana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Rabbnya maka dia telah apa? Berdusta. Yang dalam Al-Quran
yang dilihat oleh Nabi, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, maksudnya melihat malaikat Jibril. Dan ini yang pendapat yang benar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dua pendapat. Ibnu Abbas terkadang mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu. Muhammad melihat apa? Rabbnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun bi fuadihi. Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Ya. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan kedua matanya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Sahih Muslim Abu Dzar bertanya, "Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya langsung kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Apa kau lihat Rabbmu waktu Isra Mi'raj?" Karena cerita ini santer, para sahabat semua tahu. Nabi sudah sangat dekat dengan apa? Allah. Jadi mereka berpikir ya mungkin melihat. Mungkin aja melihat. Ya. Ini dari Allah di atas atau tidak? Ya. Posisi Allah di mana? Di atas. Posisi Allah di atas. Maka Nabi saking dekatnya dengan Allah sampai timbul pertanyaan, hal ra'aita rabbak? Apa kau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat? Seandainya cahaya itu diangkat, Nabi lihat. Tapi kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersama Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Ya. Kita belum meninggal tidak bisa melihat Allah karena mata kita terbatas, kita enggak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat matahari kita enggak mampu, lihat lampu mata kita enggak kuat. Lihat orang las saja kita enggak kuat mata kita. Maka kita belum disiapkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dimatikan, dibangkitkan lagi. Sekarang juga kita belum bisa melihat jin, belum melihat malaikat. Nanti kalau di hari kiamat manusia dibangkitkan, maka bisa melihat apa? Malaikat, bisa lihat jin, bisa lihat iblis ya. Lihat iblisnya di neraka. Mudah-mudahan nanti enggak ketemu iblis ya. Orang ke neraka ketemu dengan iblis ya. Ya. Jadi semua bisa dilihat. Orang penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mata tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan waktu Nabi pulang, ya, kemudian Rasulullah SAW turun bersama Jibril dari langit-langit seluruhnya. Kemudian Nabi turun ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW naik burak, ya. Ya, disebut dalam riwayat kemudian Nabi SAW sholat subuh bersama nabi-nabi yang lainnya. Dari langit semua turun sholat bersama Nabi, sholat apa? Subuh. Setelah itu Rasulullah SAW naik burak menuju kota Mekah, ditemani oleh Jibril ya. Kemudian pulang ke kota Mekah. Dan beliau sampai sebelum pagi ya. Dalam perjalanan pulang ada beberapa kejadian ya. Kata Rasulullah SAW, marartu bi'iri bani fulan fa anfarahum hisud dabbah. Aku melewati kafilah dagang Bani Fulan. Tiba-tiba waktu buruk lewat, mereka terkagetkan sehingga fanadalahum ba'ir, sehingga ada satu onta yang kabur gara-gara dilewati oleh apa? Buruk. Padahal tuhum alaihi, kemudian akhirnya mereka cari-cari onta. Aku kasih tahu onta kalian di tempat ini. Wa ana mutawajjihun ila Syam. Aku sedang menuju ke negeri Syam. Thumma aqbaltu hatta idza kuntu bi Dajnan. Sehingga aku jalan terus menuju ke kota Mekah sampai aku tiba di tempat namanya Dajnan. Marartu bi'iri Bani Fulan. Aku melewati lagi kafilah dagang Bani Fulan ya. Wajatul qaum niyaman, aku dapati mereka masih tidur. Walahum ina'un fihi ma'un qad ghattu 'alaihi bi syai'. Mereka punya tempat air, mereka tutup dengan sesuatu di atasnya. Fa kashaftu ghita'ahu wa sharibtu ma fihi. Lalu aku buka, aku minum airnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghattaitu 'alaihi, dan ini kebiasaan orang dahulu, kalau musafir haus boleh minum. Tidak ada masalah. Kemudian aku tutup lagi air minum tersebut. Wa ala ra'sil 'air jamalun awraq, dan kepala kelompok kafilah dagang tersebut seorang mengendarai onta aurak, itu warna yang putih kehitam-hitaman. Ya, kemudian onta tersebut ya menggunakan kain berwarna putih, satunya berwarna yang lain ya. Dua warna. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Mekah. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW
ya tiba di kota Mekah. Kata Nabi SAW, asbahtu bi Makkah, di pagi hari aku tiba di Mekah. Wa araftu anna nas mukadzibiyya, dan aku tahu orang-orang akan mendustakan aku. Langsung bayangkan ini zaman 1000 tahun yang lalu, sepeda saja belum ditemukan ya. Maksudnya mobil motor belum ada ya. Motor belum ditemukan ya. Mobil apalagi mobil, pesawat. Terus bicara pergi dalam waktu singkat bolak-balik, ini mustahil luar biasa. Faqa'atu mu'tazilan hazinan, aku pun duduk sendiri sedih. Aduh, apa yang harus aku katakan kalau orang tanya? Apa kata dunia ya? Ibaratnya gitulah ya. Sama seperti Maryam waktu dia mengandung, dia mengatakan ya laitani mintu qabla hadha wa kuntu nasyan masya. Coba saya meninggal sebelum ini. Bingung apa yang harus dikatakan kalau orang tanya, ini anak kamu dari mana, kok bisa hamil tidak ada suaminya? Pasti tuduhannya zina. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Zina. Berat untuk menghadapi pertanyaan Nabi. Nabi juga demikian. Kata beliau, faqa'atu mu'tazilan hazinan, aku pun menyendiri, aku sedih. Famarra Abu Jahal, tiba-tiba musuh Allah Abu Jahal lewat. Faja'a hatta jalasa ilayya, datang duduk sama Nabi SAW, cari perkara. Faqala kal mustahzi, maka dia pun berkata sambil ngejek, ya Muhammad, hal kana min syai'? Muhammad, ada kabar baru? Nabi tidak bisa bohong, na'am ada. Ma huwa? Apa itu kabar baru? Kata Nabi, ini usriya bilailah, tadi malam saya diperjalankan. Kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, negeri Syam. Kemudian Abu Jahal bilang, "Tsumma asbata baina dhahranina." Kemudian pagi hari kau sudah di sini? Kata Nabi, "Na'am, iya." Falam yurihi annahu yukadzibahu. Abu Jahal diam seakan-akan tidak mendustakan, santai dia tenang. Ya, dia khawatir nanti Rasulullah merubah pembicaraan. Jadi tenang aja. Dia mengatakan, "Ara'aita inda autu qaumaka atuhadditsu bima haddatsani?" Kalau bagaimana menurut kamu wahai Muhammad, kalau saya panggil orang-orang kau tidak rubah pembicaraan? Kata Nabi, enggak. Kemudian Abu Jahal semangat, ini saatnya untuk ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, "Hayya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai orang-orang Quraisy, Bani Ka'ab bin Lu'ay." Kemudian orang-orang pun ramai datang. Ja'u hatta jalasu ilaihima. Mereka kumpul, ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saatnya hadits qaumaka bima haddatsani ya Muhammad. Tolong sampaikan kepada kaummu seperti yang kau cerita tadi sama saya. Rasulullah tidak berubah. Ini yang buat Rasulullah sedih nih. Ini mereka ini Abu Jahal marah ini. Ngambil semua orang ya. Ya santai-santai aja. Dia bilang ente kadzab. Kalau dia bilang ente kadzab, nanti Nabi berubah pembicaraan. Dia takutnya begitu. Kemudian dia berkata dengan terangnya, "Inni usriya bilailah." Tadi malam saya diperjalankan. Ila aina, kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Tsumma asbahta baina dhahar. Terus pagi-pagi kau sudah di sini? Kata Nabi, "Na'am." Fadajjal musyrikun, orang semua rame. Ba'dhum yusafi, sebagian apa? Sebagian ya dharasa ta'ajjuban. Akhirnya itu fitnah yang sangat besar. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasy-syajaratal mal'unata fil Qur'an." Dan kami tidak jadikan apa yang kau lihat di malam Isra dan Mi'raj kecuali sebagai fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Demikian juga kami tidak jadikan syajaratal mal'una fil Qur'an, yaitu syajaratus zaqqum, sebagai fitnah kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Allah bikin fitnah, ujian. Yang pertama, kisah Isra Mi'raj itu menjadi ujian sehingga sebagian orang murtad tatkala itu, saking dahsyatnya fitnah tersebut ya. Maka saya sering sampaikan, sebagian orang mengatakan, "Ustaz, sahabat enak jadi sahabat Nabi, menolong Nabi. Ya, coba kalau kita tinggal di zaman sahabat." Saya bilang, kalau ente tinggal zaman sahabat, kemudian Nabi bilang begini, mungkin ini jadi pengikut Abu Jahal. Belum tentu orang terima. Kita bicara zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu itu. Orang kemudian dari malam pulang ke Baitul Maqdis, balik lagi sebelum pagi hari. Demikian juga syajaratul mal'unah sudah pernah kita sampaikan dalam ayat ini. Kami menjadikan syajaratul zaqqum sebagai ujian. Waktu kata Allah, "Wa nukhawwifuhum." Kami pun membuat mereka takut dengan hal-hal ini ya. Dan Abu Jahal waktu itu sombong, dia mengatakan, "Wahai kaumku,
Tahukah kalian apa itu Syajaratul Zakum yang Muhammad nakut-nakuti kita dengan Syajaratul Zakum? Kata mereka, kami tidak tahu ya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Syajaratul Zakum itu adalah kurma ajwa di kota Madinah. Nanti kalau ada kita makan sebanyak-banyaknya. Dan dia nanti akan makan kurma ajwa tersebut di neraka jahanam. Syajaratul Zakum. Waktu mereka heran, mereka pun pergi ke Abu Bakar. Maka mereka berkata, halaka ya Abu Bakrin fi sahibika. Kau tidak tahu tentang temanmu wahai Abu Bakar? Yaz'umu annahu usriya bil laila ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan dia malam ini, tadi malam dibawa pergi ke Baitul Maqdis, kemudian salat di Baitul Maqdis. Sekarang dia pulang juga di malam hari ke Mekah. Kemudian kata Abu Bakar, innakum takdzibuna alaihi. Kalian dusta, enggak? Kata mereka, bala, kami tidak dusta. Sekarang dia lagi di Masjidil Haram, coba tanya. Dia sedang ngomong sama orang-orang, cerita, dia pergi ke Masjidil Baitul Maqdis, balik lagi. Abu Bakar berkata langsung, wallahi, la in kana qalahu laqad sadaq. Demi Allah, seandainya dia memang ngomong begitu, maka dia benar. Maka dia benar. Orang-orang protes, atusaddiquhu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis? Apa kau membenarkan dia wahai Abu Bakar tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dan dia datang sebelum pagi? Kata Abu Bakar, na'am. Fama yu'jibukum min dzalik? Kau tidak suka kalau aku membenarkannya? Kata Abu Bakar, innilah usaddiqu fima huwa ab'adu min dzalik. Sungguh aku telah membenarkan dia yang lebih parah daripada ini. Usaddiquhu bi khabaris sama'i ya'tihi fi ghadwatin aw rahatin. Saya bahkan membenarkan telah datang kabar dari Tuhan kepadanya, baik sore hari maupun pagi hari. Itu lebih parah daripada sekedar pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dia pun berjalan, Abu Bakar berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau menceritakan kepada mereka bahwasanya tadi malam kau pergi ke Baitul Maqdis? Kata Nabi, benar. Kata Abu Bakar, sadaqta, engkau benar. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wa anta ya Abu Bakar as-Siddiq. Kalau begitu engkau adalah Abu Bakar as-Siddiq. Sejak malam itu atau sejak hari itu Abu Bakar diberi nama dengan apa? As-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan. Sejak awal Nabi berdakwah, Abu Bakar langsung membenarkan, tidak pernah ragu-ragu. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ma aradtu ala ahadin al-Islam illa kana alaihi kafwa illa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, tidak langsung terima, kecuali Abu Bakar. Sejak Nabi tawarkan Islam langsung dia terima. Kenapa? Karena Abu Bakar teman Nabi. Abu Bakar sudah tahu Rasulullah SAW bagaimana sifatnya, enggak mungkin bohong. Jadi tatkala kawannya bilang datang wahyu dari langit, Abu Bakar langsung membenarkan. Akhirnya mereka nantang Nabi. Kata mereka, wahai Muhammad, kalau kau benar-benar ke Baitul Maqdis, coba ceritakan Baitul Maqdis itu bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana pintunya. Ya. Ini orang-orang sudah banyak pergi ke Baitul Maqdis, mereka tahu Baitul Maqdis. Kalau kau benar, coba ceritakan Baitul Maqdis. Ini pertanyaan yang susah ya. Karena Nabi waktu ke Baitul Maqdis malam hari, Nabi juga tidak sedang selfie-selfiean ya. Dan Nabi tidak tahu, maksudnya tidak perhatian pintunya berapa, anunya berapa, masuk sholat selesai. Dia tahu secara global aja. Bukan kalau sebagian orang selfie sana selfie dia tahu, oh, ininya berapa, ini warna apa ini. Enggak, Nabi datang malam-malam. Sholat selesai, pergi ke Allah, turun selesai. Tidak ada perhatian seperti itu. Al-Mutaim bin Adi berkata, ana a'lamun nas bi Baitul Maqdis. Aku paling ngerti tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Wa kaifa bina'u, dan bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Fa iyyakun Muhammadun shadiqan fa sa'ukhbiru. Kalau dia benar, aku akan mengabarkan kepada kalian. Kalau dia dusta, aku akan mengabarkan kepada kalian. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab. Atau Rasulullah SAW bercerita ya. Ya. Quraisyun tas'aluni an masraya. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku ke Baitul Maqdis. Fasa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis lam uthbitha. Mereka tanya-tanya, saya mereka bertanya tentang detail tentang Baitul Maqdis, aku tidak tahu. Nabi tidak sedang jalan-jalan. Fa quribtu qurbatan ma quribtu mithlahu qad. Aku pun takut waktu itu. Nanti mereka bakalan mendustakan. Ya. Tiba-tiba farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi. Tiba-tiba Allah munculkan Baitul Maqdis depan Nabi. Ma yasaluni an syai'in illa anba'tuhum bihi. Tanya apa saja, katanya apa? Oh ini gini, itu benar kan? Depannya lagi. 3 dimensi langsung Nabi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya jumlah pintu, mau tanya jumlah tegel, Nabi bisa hitung. Mereka kurang kerjaan memang. Dalam riwayat fajallallahu liya Baitul Maqdis
Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilaihi. Maka Allah tampakkan Baitul Maqdis, maka aku ceritakan tentang Baitul Maqdis sementara aku sambil melihat Baitul Maqdis. Tatkala Nabi selesai bercerita tentang Baitul Maqdis, menjawab seluruh pertanyaan mereka, orang-orang musyrik berkata, "Amannatu fa wallahi laqad asar." Adapun sifat Baitul Maqdis, ciri-ciri Masjid Aqsa, Muhammad benar, dia enggak bohong. Tapi pergi ke sana bohong. Tetap aja mereka tidak mau membenarkan. Baitul Maqdisnya benar, tapi dia ke sana bolak-balik enggak benar. Mereka tidak mau membenarkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, membuat mereka yakin, ayatu dzalik, saya tunjukkan lagi kepada kalian. Waktu saya ke sana, saya bertemu dengan, pas perjalanan pulang, saya sempat ketemu dengan sekelompok rombongan dagang di tempat ini dan tempat ini. Kemudian sempat onta mereka kabur dan saya tunjukkan di mana onta mereka. Dan saya ketemu juga satu kaum, mereka punya tempat air ditutup, kemudian saya buka, saya minum, kemudian saya tutup kembali. Akhirnya waktu datang rombongan kafilah dagang tersebut, mereka tanya, apa benar ada kejadian begini-begini? Iya benar. Onta kami hilang dan ada orang tunjukkan sebelah situ. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi kafilah dagang satunya, benar malam-malam waktu itu kalian pagi-pagi kehilangan air? Iya benar, kami tutup air, kami buka pagi-pagi ternyata airnya sudah enggak ada, tapi tutupnya masih ada. Yang minum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan silakan. Habis azan tanya jawab.